wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang kita terima hingga detik ini. Tak lupa juga kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kajian pagi ini akan dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Haji Ali Yusuf STHI M.Hum yang akan menyampaikan tentang materi yang sangat penting, lebih umum, yaitu tentang fikih, lebih khusus tentang bagaimana kemudian memahami ilat hukum di dalam manhaj tarjih di Muhammadiyah. Kita tahu bahwa di dalam fikih itu ada istilahnya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, untuk menentukan hukum itu diperlukan namanya istinbat, di dalamnya ada qiyas, dan tentu tidak lupa adalah ilat di dalamnya. Nah, bagaimana kemudian Muhammadiyah meramu itu? Dan di dalam fikih juga nampaknya Muhammadiyah tidak berbicara soal halal haram saja, karena kita pernah membaca di dalam putusannya ataupun fatwa-fatwanya ada namanya bagaimana fikih air, fikih perlindungan anak, seterusnya. Nah, bagaimana kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Haji Ali Yusuf STHI M.Hum, dan kita awali kajian Ahad pagi pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dalam waktu 1 jam ke depan Ustadz Haji Ali Yusuf STHI M.Hum dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini kita akan belajar tentang satu istilah dalam fikih atau usul fikih, itu tentang ilat. Ilat itu artinya sebab hukum. Walaupun sedikit agak berat tentang usul fikih, tapi insya Allah karena kita sering juga mendengar istilah-istilah ini, dan nanti saya akan berikan contoh-contoh konkret di dalam memahami satu ilat atau sebab hukum, sehingga bisa memudahkan untuk memahami apa yang dimaksud tentang ilat hukum itu. Untuk mengawali kajian, satu riwayat yang ini populer sekali, ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal, ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman sebagai dai, sebelum jadi dai atau sebelum dilepas, Nabi ingin memastikan kesiapan dulu. Apakah Mu'ad ini sudah benar-benar siap jadi dai apa belum? Lalu Nabi memberikan beberapa pertanyaan. Wahai Mu'ad, kamu ini kan akan saya kirim ke Yaman untuk menjadi seorang dai, penceramah, pemberi petunjuk. Jika nanti ada satu persoalan, bagaimana cara kamu menetapkan, memutuskan persoalan tersebut? Lalu Mu'ad jawab, ya akan saya cari solusinya dari
Al-Quran. Lalu Nabi tanya lagi, jika tidak ada dalam Quran? Saya kira pertanyaan ini cukup berat juga ya. Apa betul ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam Al-Quran? Bukankah Quran itu sudah komplit, sudah luas, semua jawaban persoalan mesti ada dalam Quran? Tapi pertanyaan Nabi, jika tidak ditemukan dari Quran, gimana cara ngambil putusan hukum? Lalu Mu'ad menjawab, ya, akti bisunnati Rasulillah. Saya akan putuskan hukum dengan sunnah Rasulullah SAW. Ternyata Nabi masih melanjutkan lagi. Kalau di dalam hadis atau dalam sunnah pun tidak ada. Ini lebih berat lagi. Apa iya Quran dan hadis tidak mampu menyelesaikan persoalan? Sampai pertanyaannya, jika tidak ada dalam Quran, jika tidak ada dalam hadis. Lalu Mu'ad pun menjawab lagi, ya jika tidak ditemukan dari Quran dan hadis, maka ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pikiranku, dengan ra'yuku. Inilah yang kemudian ijtihad itu sedikit masuk dalam pola kias. Bagaimana seseorang mengetahui maksud kandungan teks hukum dari Quran seperti ini? Tentu harus mencari sebab-sebab hukum atau ilatnya apa yang ada dalam teks tersebut. Karena kalau kita bicara kias itu paling tidak ada 4 ya, ada 4 rukun, ada asal itu hukum aslinya, ayatnya, lalu kemudian juga nanti ada hukum asalnya. Kalau teks ayat itu berbicara tentang ini, hukumnya menunjukkan wajib. Lalu nanti ada furu'. Furu' itu sesuatu yang belum ditemukan hukumnya secara jelas. Ya, jadi belum ditemukan hukumnya secara jelas. Nah inilah kemudian yang akan dilacak. Kira-kira sebabnya apa? Itulah yang disebut dengan ilat. Yang tidak mudah, tidak semua orang bisa menentukan ini ilatnya, ini sebab hukumnya. Gitu ya. Dan apakah setiap teks ayat Al-Quran itu mengandung ilat hukum atau sebab hukum? Tidak selamanya. Di dalam teks ayat-ayat tersebut ada ilatnya. Sehingga orang seringkali juga ketukar ya antara ilat itu, antara ilat dengan hikmah. Sebab hukum dan hikmahnya. Contoh. Ini tulisan yang baru ya. Yang lama, yang barunya belum saya tambahkan. Di sini tidak ada. Saya ingin memberi contoh nanti biar bisa dipahami saja. Contoh keharaman daging babi. Ya. Babi itu kan haram hukumnya. Hukumnya jelas haram. Mungkin orang bertanya, sebab diharamkannya karena apa? Jadi ilat hukumnya babi itu haram karena apa? Maka ketika berbicara tentang babi itu hukumnya haram, itu tidak juga harus dipaksakan ilatnya apa. Sebab hukumnya haram ya karena memang itu murni karena babinya itu sendiri. Keharamannya karena babinya itu sendiri. Tapi katanya kan ilatnya karena ada sebab cacing pita. Kalau sebab haramnya babi karena ada cacing pitanya, sekarang untuk membunuh cacing yang ada pada tubuh babi itu sudah bisa dan sangat bisa. Lalu apakah ketika cacing-cacing tersebut bisa dimusnahkan, yang bisa membahayakan itu bisa dihilangkan?
Apakah kemudian menjadi sebab babi itu menjadi halal? Tentunya tidak. Kenapa? Karena cacing pita itu bukan menjadi penyebab keharaman babi. Oh, Allah mengharamkan babi itu sebabnya karena itu bisa merusak kesehatan. Kalau sebab haramnya babi itu karena merusak kesehatan, mohon maaf, banyak yang nonis juga makan babi sehat-sehat itu. Gemuk-gemuk. Itu di Cina siapa tuh bintang film suka main apa itu? Silat itu apa? Jackie Chan mungkin kayak begitu ya. Itu mungkin makan daging babi juga. Tapi justru sehat, kuat. Jadi kalau begitu ilat keharaman babi itu ya bukan karena sebab membahayakan kesehatan atau tidak. Karena ada juga orang yang makan daging babi ternyata tetap sehat juga, tetap kuat juga. Oh, kalau begitu tidak tepat itu mengatakan keharaman babi itu sebabnya atau ilatnya karena merusak kesehatan. Karena kalau begitu, oh berarti kalau orang yang sehat-sehat saja babi menjadi halal. Tidak juga, karena babi itu tetap haram. Haram secara zatnya gitu. Jadi tidak bisa semua hukum itu dipaksakan harus ada ilatnya. Baru itu hikmah. Maka di sini sering sekali bercampur antara ilat dan hikmah. Babi itu haram, keharamannya karena ta'abudi itu dari Allahnya memang haram. Selama ada babinya itu sendiri gitu. Tapi apa hikmahnya? Nah, ini hikmah bisa dicari. Hikmahnya mungkin karena ada cacing pita, hikmahnya dengan demikian, oh itulah hikmah dari kenapa Allah mengharamkan daging babi, tapi bukan menjadi ilat hukumnya, bukan menjadi sebab hukumnya. Karena kalau bicara ilat atau sebab hukum itu seperti dalam kaidah al-hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu kan terkait dengan ada atau tidaknya ilatnya itu. Karena tadi kalau dipahami babi itu haram karena sebab cacing pitanya, kalau dihilangkan apakah menjadi halal? Tentu tidak. Itu namanya hikmah. Tapi sekarang kalau babinya itu sudah mati, kan sudah hilang, babinya itu sendiri sudah hilang. Babi itu mati, lalu kemudian babi dikubur di tanah, lalu ibu-ibu nanam singkong di atas kuburan babi. Kemudian singkongnya tumbuh subur, lalu kemudian singkongnya besar-besar, terus diambil, dipanen. Nah, kira-kira singkongnya halal apa haram? Ibu nanam singkong di atas kuburan babi. Singkong itu tumbuh besar itu karena tadi pupuknya dari babi yang sudah dikubur. Apakah makan singkongnya menjadi haram? Nah, itu singkongnya halal, Ibu. Singkongnya halal walaupun di tanah atas kuburan babi itu. Kenapa? Karena zat babinya dengan sendirinya sudah dianggap hilang. Gitu. Tapi kalau babinya masih diolah dalam berbagai macam menu, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan sebagainya, itu ulama masih mengatakan jika masih ada unsur-unsur babinya itu adalah tetap haram. Karena memang haramnya karena zatnya itu sendiri ya. Adapun supaya itu namanya hikmah. Contoh lagi yang kedua ya, biar mudah. Jadi tidak selama ayat itu ya harus ada ilatnya. Seperti di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, waqimus shalah innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya dengan salat itu tanha anil fahsai wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu orang memahami ayat ini mengatakan, oh berarti kita diperintahkan sholat, aqimis sholat, tujuannya, sebabnya diperintahkan sholat itu
supaya dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau begitu, jika ada orang yang dapat menahan dirinya tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, ya sudah cukup. Tidak usah sholat. Itu salah. Karena tanha anil fasa wal munkar itu bukan ilatnya perintah sholat. Ya perintah sholat itu ya sholat itu sendiri. Adapun hikmahnya, lalu kita bicara hikmah. Nah di antara hikmah orang melaksanakan sholat itu akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga mohon maaf jika ada orang yang sholat, ada orang Islam tapi masih korupsi, itu bukan karena sebab sholatnya yang salah, tapi itu hikmahnya, dia tidak bisa mengambil hikmah dari perintah sholat itu sendiri. Ya, sholatnya tetap satu ta'abudi, perintah yang tidak dikaitkan dengan ilatnya apa harus diperintahkan sholat itu. Jadi ilatnya bukan mencegah perbuatan keji dan munkarnya, tapi mencegah perbuatan keji dan munkar itu namanya hikmah. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian rahmati Allah SWT. Nah, ini tentang ilat dan ini sudah ada pas ilat dan hikmah ya. Nah, contoh lagi nih. Sekarang contoh hadis. Terkadang ada ulama yang juga sampai hari ini masih berdebat tentang membedakan apa ilat hukumnya. Misalkan dalam hadis khaliful musyrikina, berbedalah kalian atau menyelisihilah kalian dari perbuatan orang-orang musyrik. Yani yang dimaksud farihul lihya wahfus syawarib, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi suruh menyelisihi dari orang musyrik, caranya panjangkan jenggot dan potong kumis. Itu ulama berdebat. Oh, berarti memotong jenggot itu tidak boleh karena ilatnya adalah menyelisihi orang musyrik atau orang Yahudi. Padahal hari ini orang Yahudi itu juga terbagi kepada beberapa kelompok. Ada orang Yahudi yang justru pakai jenggot. Kalau menurut hadis ini berarti beda lagi. Suruh menyelisihi orang-orang Yahudi, caranya panjangkan jenggot. Cuman orang Yahudi juga banyak yang memelihara jenggot. Kalau begitu di mana letak untuk menyelisihinya? Kalau orang Yahudi berjenggot berarti kita cukur. Apa begitu? Ya. Nah, sehingga di sini para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan sebab. Satu ini perintahnya kenapa, ini dilarang itu kenapa. Contoh lagi hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka fahuwa minhum, dia termasuk bagian dari kaum itu. Sekarang kita agak kebingungan. Siapa yang menyerupai satu kaum maka kita termasuk dari kaum itu. Misalkan pakai dasi, itu kan kebiasaannya orang kafir. Sekarang orang Islam juga pada pakai dasi. Apakah kita termasuk menyerupai orang kafir sehingga kita termasuk orang kafir? Pecis nih, pecis hitam. Ini pecis ini milik siapa? Muslim apa non-muslim? Non-muslim juga pakai ini. Yang pakai pecis hitam itu bukan hanya orang Islam, orang Kristen juga pakai ini. Dulu Bapak ingat Ahok ya? Ahok ketika jadi gubernur, coba kurang apa itu Ahok mantap pakai pecis hitam. Apa karena gara-gara pecis hitam menjadi muslim? Tidak juga. Jadi agak sulit sekali untuk menerapkan siapa yang bertasyabuh menyerupai satu kaum fahuwa minhum. Sehingga dulu Ahmad Dahlan ketika mengawali Muhammadiyah didirikan ini, beliau duduknya, belajarnya pakai kursi yang itu
sesuai dengan kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang barat saat itu. Lalu kemudian pakai celana, tidak pakai sarung, yang para penjajah orang-orang barat yang notabene non muslim. Berarti kita Muhammadiyah banyak bertasabuh kepada orang-orang non muslim. Apakah seperti itu maksudnya? Sehingga kalau begitu harus berbulak-balik. Kalau tujuannya dilarang mengikuti atau serupa dengan orang-orang kafir, berarti kalau hari ini orang Yahudi pakai jenggot, berarti kita harus cukur supaya berbeda. Kalau hari ini orang kafir pakai dasi, kita tidak perlu pakai dasi, dan seterusnya. Kalau ilatnya karena sebab itu. Tapi ulama berbeda, itu bukan karena sebab itunya. Tapi ya memang contoh dalam hal ini, Nabi itu hati-hati sekali. Ketika ada sahabat yang sedikit-sedikit meniru gaya orang kafir, lalu Nabi mengingatkan, janganlah sama seperti mereka. Baik, ini poin yang kedua ya, bahwa terkadang ulama berbeda pendapat di dalam menentukan ilatnya ini apa. Baik, yang berikutnya. Nah, biar lebih mudah, kita bahas satu persatu apa itu kriteria atau syarat sebuah ilah atau ilat. Ada 5 untuk bisa membedakan ilat atau bukan. Sekali lagi, ilat itu lebih mudahnya adalah sebab hukum ya, atau sifat hukum. Sebabnya karena apa? Maka tadi orang akan berijtihad. Berijtihad itu tidak hanya semaunya dengan pikiran kita, tetap harus dengan dasar ilmu. Karena kan untuk menggali Quran, untuk menggali hadis. Yang pertama, kriteria atau syarat satu ilat itu adalah harus memiliki batasan yang jelas. Jadi menentukan ada ilat atau tidaknya harus jelas ada batasannya. Bisa terukur. Karena kalau satu ilat itu tidak terukur, tidak jelas batasannya, nanti akan ya, terjadi perdebatan-perdebatan dan sulit untuk menentukan apa ukurannya. Nah, sehingga beberapa ulama ini merumuskan bahwa kriteria ilat itu harus ada jelas ukurannya. Contoh, Bapak Ibu melaksanakan sholat jamak qashar ketika menjadi musafir. Itu orang berdebat. Bapak jamak dan qashar itu karena sebab capek, lelah, masyaqqah, atau karena sebab safarnya itu sendiri. Nah, disinilah ulama berbeda. Ada yang mengatakan jamak qashar itu ilatnya karena sebab safarnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan dari sini Jogja ke Jakarta, mau capek ataupun tidak capek, intinya melakukan safar, berarti itulah sebabnya boleh jamak dan qashar. Tapi nanti ada ulama yang mengatakan, oh bukan itu. Ilatnya jamak dan qashar itu adalah karena ada masyaqqah. Masyaqqah itu sesuatu yang berat, umpamanya capek. Lah Ibu kalau ke Jakarta enggak capek, naik kereta api, kenapa harus di jamak? Kenapa harus di qashar? Jadi bolehnya jamak dan qashar itu kalau ada masyaqqah. Disitulah terjadi perdebatan. Nah, menurut saya memperhatikan kriteria ilat ini itu untuk memudahkan menentukan sebenarnya kebolehan orang menjamak dan mengqashar itu karena capeknya atau karena perjalanannya. Maka harus terukur. Kalau capek, ukurannya sulit. Oh, saya nggak capek kok. Akhirnya karena nggak capek, nggak boleh
jamak kosor. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan jika tidak capek, tidak kesel, maka tidak boleh menjamak dan mengkosor karena ilatnya itu karena sebab masyakoh, karena capeknya. Tapi kalau seseorang melakukan perjalanan lalu terdapat masyakoh, wah repot, berat, capek, barulah itu yang boleh jamak dan kosor. Sehingga ukuran masyakoh ini setiap orang bisa jadi akan berbeda-beda. Jadi sulit untuk membuat ukuran yang jelas. Maka di sini menurut saya ilatnya orang boleh salat dengan jamak atau kosor itu ilatnya karena safarnya itu sendiri. Seperti dalam surat An-Nisa 101, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Jadi apabila kalian melakukan perjalanan, berarti apabila kalian safar, laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat, tidak berdosa, tidak mengapa untuk mengkosor salat. Jadi ilatnya itu karena safarnya. Jadi tak ada persoalan mau capek mau tidak, intinya safar, Bapak Ibu boleh menjamak, boleh mengkosor. Kenapa? Karena safar itu mudah diukur. Ada jarak yang jelas. Ada hadis-hadis yang menunjukkan ukurannya jelas. Misalkan ya, dalam kitab Nailul Autor itu ketika membahas jamak dan kosor itu banyak sekali hadis berbicara tentang jarak tempuh yang Nabi betul-betul melakukan sholat dengan cara jamak dan kosor. Misalkan yang terpendek itu ada hadis mengatakan Nabi menjamak mengkosor sholat itu dalam jarak yang hanya salah satu amyal, 3 mil. Itu ada hadisnya. 3 mil Nabi sholatnya sudah mengkosor. 3 mil itu berapa coba? 1 milnya itu 1,6 kilometer. Berarti kalau 3 mil berapa? 4,8. Berarti 5 kilometer. Jadi Nabi meninggalkan kota Madinah hanya jarak 5 kilometer itu sudah boleh jamak, sudah boleh kosor. Apakah 5 kilometer itu capek? Tidak ada urusan mau capek, mau tidak. Intinya ada safar yang jaraknya jelas, ukurannya jelas. Mau menggunakan 3 mil atau berapa? Beberapa ulama mengatakan 80 kilometer seperti kalangan Syafi'iyah itu 80 kilometer. Dari Jogja ke Solo belum mencapai 80 kilometer. Boyolali berapa? Jadi ke Solo belum mencapai 80 kilometer, ukurannya jelas. Berarti jika belum mencapai 80 kilometer tidak boleh menjamak, tidak boleh mengkosor. Itu menurut ulama. Kalau tadi menurut hadis, Nabi pernah dan betul-betul terjadi, faktanya memang iya Nabi mengkosor sholat, cuman jarak perjalanan hanya 5 kilometer atau 3 mil. Sehingga bapak-bapak di Muhammadiyah, kalau ada acara di Kaliurang, jaraknya 23 kilometer, itu sholatnya jamak dan kosor. Walaupun belum mencapai 80 kilometer. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan itu. Loh ke Kaliurang saja kok dijamak, Kaliurang kok dikosor. Kan enggak capek, enggak lelah. Lah itu karena ilatnya bukan berdasarkan capek atau lelahnya, bukan. Adapun capek, lelah dan lain sebagainya atau bahasa lainnya masyakoh. Masyakoh itu kalau menurut saya adalah hikmah. Gitu. Di ilatnya safar, pokoknya Bapak Ibu safar asalkan jelas ukurannya, mau pakai pendapat yang mana kilometernya silakan, sudah boleh untuk menjamak dan kosor. Baru hikmahnya, nah gitu. Hikmahnya Allah perintahkan jamak dan kosor bagi orang yang sedang safar supaya hilang masyakoh gitu. Jadi hilangnya masyakoh itu bagian dari hikmah, bukan ilat safar, bukan ilat jamak kosor itu karena sebab
masakohnya. Tapi sekali lagi di situ ulama akan berbeda pendapat di dalam menentukan ilat. Nah ini dalam pandangan saya bahwa jamak qasar itu ilatnya bukan karena masakoh tapi karena safar itu sendiri. Kenapa? Ini masuk dalam rukun ilah atau syarat ilah. Ilah itu harus terukur, harus jelas. Tadi masakoh sesuatu yang sulit karena setiap orang beda-beda. Tapi kalau masiroh, jarak itu mudah ukurannya. Dan juga tetap ada dasar dalilnya. Ini yang pertama. Bapak Ibu boleh menyiapkan pertanyaan dari sekarang jika mau bertanya. Nah, sekarang yang kedua. Untuk mengetahui ilat hukum, ini ilat itu adalah sesuatu yang harus dapat dilihat oleh panca indera. Contoh, kasus pembunuhan. Membunuh dengan sengaja. Kan dalam Quran ada pembunuhan dengan sengaja dan ada pembunuhan tidak sengaja. Dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja nih, kalau ada orang bunuh mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha. Jadi kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja, maka hukumannya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bahkan sebutkan sini, khalidan fiha, bisa kekal itu. Dan Allah juga benci, wa ghadiballahu wa la'anahu wa adalahu adaban adima. Sengaja mau membunuh orang. Tapi dalam Al-Quran disebutkan juga ada pembunuhan tidak sengaja. Wa ma kana lil mu'minin ayyuqtala mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fataqriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musalamatun ila ahlihi illa ayasaddaqu. Jadi kalau ada orang membunuh tidak sengaja, itu pertama hukum di hadapan Allahnya insya Allah tidak berdosa, dan hukuman di dunianya harusnya kan dikisos tuh kalau bunuh, tapi karena dia tidak sengaja maka dia tidak perlu dikisos tapi cukup bayar diat. Ketika ada kasus pembunuhan, ditangkaplah orang yang membunuh itu oleh polisi, lalu si orang mengatakan, saya kan gak sengaja membunuh itu. Nah, sengaja atau tak sengaja, ini ukurannya agak sulit. Karena sengaja atau tak sengaja itu kan adanya di dalam hati. Bisa saja dia membunuh dengan sengaja, tapi alasannya, saya tidak sengaja. Saya nggak sengaja membunuh dia. Jadi ilatnya agak kesulitan. Kalau ilatnya dengan menggunakan kata hati. Jadi tidak bisa terukur oleh panca indera. Jadi ilat itu harus ada ukurannya yang jelas ya, dengan panca indera. Berarti yang harus diperhatikan itu lihat buktinya. Ada bendanya. Orang pegang pisau menusuk seseorang, ketika orang itu mati, oh saya nggak sengaja ya. Tak coba tusuk, tak kira nggak mati. Itu nggak bisa. Walaupun hatinya tidak bermaksud sengaja, tapi bendanya itu adalah benda yang bisa mematikan. Orang pakai pedang, pakai golok, pakai pisau, sengaja tak ingin tusuk perut orang. Lah bolong, bisa mati. Lalu dia bilang, saya kan nggak sengaja. Nah di sini nggak bisa ukurannya. Jadi ukurannya itu, nah ini harus jelas. Jadi seseorang disebut dia membunuh muta'amidan dengan sengaja itu apabila tadi bendanya jelas. Bendanya benda tajam atau benda keras yang memang ya secara hukum benda tajam atau yang keras itu jika dipukulkan kepada seseorang bisa mengakibatkan hilang nyawa. Maka orang yang seperti ini dihukuminya adalah dia tetap termasuk kategori membunuh dengan sengaja. Walaupun
dia mengakunya, saya nggak sengaja. Ya, jadi menentukan ilat itu harus jelas. Ya. Hati tadi agak kesulitan. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, untuk kita mengenal ilat itu seperti apa, ilat itu juga ya harus sesuai dengan tujuan syariat. Ilat itu harus sesuai dengan tujuan syariat. Seperti dalam bab mencuri, wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Seorang pencuri sarik laki-laki, wasarikotu maupun perempuan. Jadi yang mencuri itu bukan hanya laki, ibu-ibu pun banyak ya. Jadi yang perempuan juga banyak yang menjadi pencuri. Maka siapa yang menjadi pencuri, laki ataupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Ilatnya ya, kenapa ada hukum potong tangan? Hukum potong tangan itu ilatnya karena sebab mencurinya itu sendiri. Jadi kalau terjadi pencurian, maka berlakulah hukum potong tangan. Kenapa harus dipotong tangannya? Karena dia telah mengambil harta seseorang. Yang harta itu termasuk dari bagian maqasid syariah. Yang maqasid kan ada 5 ya. Hifdun nafas, menjaga jiwa. Lalu hifdudin, menjaga agama. Kemudian hifdul mal, menjaga harta nih. Harta itu harus dijaga. Lah kok malah diambil oleh orang lain dengan sengaja? Maka orang wajib mempertahankannya. Lalu kemudian hifdul mal, hifdul akal, hifdun nasl, ya, menjaga keturunan, ada juga yang menjaga kehormatan. Dan ini diantara yang maqasid syariah itulah hifdul mal, menjaga harta. Jadi harta itu bagian dari maqasid syariah yang harus dijaga, yang harus dipertahankan. Sehingga ketika ada orang yang mencuri, nah Allah juga memberikan hukumannya. Jadi dipotong tangan itu ilatnya karena sebab mencurinya itu sendiri. Walaupun tentu dalam prakteknya ya itu mencuri itu ada aturannya ya, ada nisabnya. Seseorang yang bisa dipotong tangan, jadi penerapannya juga dengan ketentuan, bukan asal mencuri potong. Orang yang kena hukum potong tangan itu yang mencapai nisab 1/4 dinar. Mungkin sekarang 1/4 dinar umpamanya 16.000. Jadi kalau 16.000 itu sudah kena nisab, berarti kena potong tangan. Terus kalau ada orang yang korupsi 1 M, kena potong tangan enggak ya? Kena 600 atau 1/4 dinar itu sudah kena. Tapi kemudian dalam aplikasi hukumnya, ya karena di negara kita tidak menggunakan hukum potong tangan, lalu dicari sisi yang lainnya. Kan tidak juga memaksakan hukum yang berlaku sehingga saling bertentangan. Lalu ternyata tujuannya dipotong tangan itu untuk mencegah supaya tidak terjadi tindakan yang sama. Kalau tujuannya untuk mencegah tindakan yang sama, bisa tidak harus dengan potong tangan. Dipenjarakan saja. Kalau setiap pencuri dipotong tangan, coba bayangkan. Pada masa Nabi sampai hari ini banyak umat Islam yang nggak punya tangan nanti. Karena mesti saja ada pencuri. Gitu. Ya, jadi ilat ini ya tentu potong tangan itu
ilatnya karena mencuri itu sesuai dengan tujuan syariat. Tujuan syariat tadi hifdzul mal, ya. Itu tujuan syariatnya, hifdzul mal. Yang berikutnya, sekarang yang keempat. Yang keempat, ilat itu juga bisa diterapkan pada masalah-masalah lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti khomer. Surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Kita fokus kepada khomernya. Innamal khomru, sesungguhnya khomer itu termasuk dari min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, maka jauhi khomer atau tinggalkan khomer. Di sini ulama bersepakat merumuskan bahwa kenapa khomer dilarang, kenapa hukum khomer itu haram. Karena ilatnya itu memabukkan. Jadi ilatnya itu memabukkan. Walaupun di dalam tentang khomer kan kalau bicara bab khomer ada 4 fase ya. Di antara fase pertama khomer itu terbuat dari anggur dan kurma. Anggur dan kurma itu bukan harus menjadi ilat utamanya. Bapak Ibu makan anggur dan kurma karena itu menjadi penyebab memabukkan. Itu bukan anggur dan kurmanya. Tapi keharaman khomernya itu karena muskirnya, memabukkannya. Anggur, orang dulu membuat minuman yang memabukkan dari anggur. Tapi kalau Bapak Ibu makan anggur, itu tidak difermentasi, ya tidak memabukkan, berarti tidak haram, tidak berdosa. Lalu ilat itu juga bisa diberlakukan kepada perkara-perkara yang Al-Quran belum menyebutkan. Ektasi, haram tidak ektasi? Tidak ada Qur'annya menyebutkan haram ektasi. Baik yang berupa cairan, yang berupa pil, atau apapun bentuknya, apapun jenisnya. Jika itu memabukkan, maka itu disebut khomer. Karena memabukkan berarti haram hukumnya. Jadi ilatnya itu karena sebab memabukkannya. Yang kelima, untuk kita memahami tentang ilat, juga harus diperhatikan, ilat itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ilat hukum tidak boleh bertentangan dengan syariat. Contoh dalam pembagian waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain. Dalam pembagian waris, Bapak Ibu, seorang laki baginya pembagiannya 2:1 dengan ibu atau dengan perempuan. Laki dan perempuan dalam hal waris itu adalah 2:1. Tapi kemudian ada orang yang memahami, oh ilatnya tidak begitu. 2:1 itu kan dulu, karena laki-laki bekerja, perempuan tak bekerja. Tapi untuk konteks hari ini, untuk konteks kekinian, laki ya bekerja, perempuan juga bekerja. Laki ya capek, perempuan juga sama capeknya. Sama-sama menghasilkan harta atau mendapatkan harta, maka pembagian waris 2:1 ini tidak sesuai lagi. Pendapat seperti itu menurut saya itu kurang tepat, karena itu bukan ilat hukum. Ilat hukumnya itu bukan karena sebab bekerjanya. Kalau ada seorang anak laki tidak bekerja, lalu ada perempuan yang bekerja, suaminya itu tidak kerja, malah yang kerja perempuan. Apakah menjadi hukum warisnya berubah?
Menurut saya tidak. Jadi waris 2:1 itu ilatnya bukan karena persoalan dalam pekerjaannya. Karena kalau berdasarkan pekerjaan berarti jika ada suami yang tidak kerja, perempuan yang kerja, berarti hukum warisnya jadi dirubah lagi. Kan sama-sama capek. Suami bekerja, istri juga bekerja, sama-sama punya gaji. Oh, kalau begitu hukum waris harus berubah lagi. Jadi menurut saya ilatnya bukan karena sebab bekerjanya, ilatnya itu bukan karena sebab capek atau tidaknya, sama-sama berusahanya. Ya ilatnya karena ya memang syariatnya menentukan begitu. Sehingga menentukan ilat itu jangan sampai bertentangan dengan syariat. Ketentuan syariatnya, ketentuan teksnya seperti itu. Adapun suami istri sama-sama bekerja, lalu kemudian nanti dalam pembagian harta gonogininya itu nanti kan ada aturan tersendiri ketika dalam cara menghitung akhir ya, di akhir ketika waris jika suami meninggal atau istri meninggal atau terjadi perceraian. Kalau sama-sama bekerja nanti ada perhitungan secara tersendiri tentang harta gonogininya sebelum masuk kepada harta waris. Jadi ilatnya bukan karena sama-sama manusianya bekerja, sama-sama capeknya dan seterusnya. Bukan karena itu. Yang terakhir, ini sering didiskusikan tentang jilbab. Ibu-ibu ini perempuan kasusnya, pakai jilbab itu ilatnya apa? Sebabnya apa? Ya. Ilatnya itu karena menutup auratnya. Tapi ada sebagian ulama termasuk tokoh di Indonesia punya pendapat sehingga anaknya pun tak pakai jilbab. Karena menganggap pakai jilbab itu atau pakai kerudung atau yang lainnya, ilatnya itu diperintahkan itu memakai jilbab itu supaya ilatnya itu tidak diganggu. Ya, jadi ilatnya itu dalika adna ayyurafna, supaya tidak diganggu maka pakailah jilbab. Itu ilatnya. Menurut sebagian orang yang berpendapat. Jadi ilat seorang wanita pakai jilbab itu ilatnya karena supaya tidak diganggu. Jadi kalau kita bisa menjaga diri berpakaian yang pantas, insya Allah tidak akan diganggu. Karena tidak akan diganggu, maka tak perlu pakai jilbab. Padahal kalau menurut saya itu bedakan ada ilat, ada hikmah. Ilatnya itu tentang ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnidna 'alaihinna min jalabibihinna. Ilatnya itu adalah karena perintah ini untuk menutup aurat. Jadi menutup auratnya. Sehingga karena perintahnya menutup aurat, hikmahnya dengan menutup aurat itu insya Allah tidak akan diganggu. Dengan menutup aurat itu insya Allah tadi waja'alakumus sarabil taqikumul khar, bisa melindungi kulit dari sengatan matahari, itu namanya hikmah. Tapi kalau ilatnya karena supaya tidak diganggu, akhirnya jika tidak diganggu ya tidak perlu ditutup. Jadi ilat dan hikmah ini memang terkadang agak sedikit sama, tapi tetap harus jelas ada bedanya. Sehingga tadi 5 kriteria itulah paling tidak cara untuk memahami ilat. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup untuk kajian pagi ini kita belajar bersama memahami ilat hukum dan hikmah hukum. Untuk lebih jelasnya jika masih ada waktu dipersilakan untuk tanya jawab. Jazakallah khairan atas ilmunya.
Ada waktu sekitar 5 menit. Disilahkan jamaah yang masih ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan bertanya 2 pertanyaan. Pertama, pada bulan Ramadan itu kan suami istri kan nggak boleh berkumpul siang hari. Pada kasus-kasus tertentu, misalnya suaminya pergi berbulan-bulan, lebih dari 6 bulan, karena safar, dalam arti safar dan tidak berjumpa lama lebih dari 6 bulan, maka suami mengajak istrinya safar dan tentunya ada rukhsah di situ. Nah, rukhsah ini ambilnya ini utama apa tidak? Kemudian setelah itu, ya maaf, namanya manusia, kita kebinatangan pasti muncul. Nah, karena dijaga oleh Islam, maka tabiat ingin berhubungan itu muncul. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ada yang membolehkan. Nah, ilah seperti ini apakah boleh? Apa berkilah? Nah, karena saya bukan berarti mencari aman, tapi itu cari aman, ya, cari aman pasti. Hanya saja apakah kebolehan ini memang benar-benar boleh? Ini saya juga tidak tahu, tapi itu katanya boleh. Kecuali kalau sudah terbiasa berjumpa dengan istrinya atau suaminya, kemudian beralasan ingin berhubungan intim, ayo kita pergi saja, nanti kita bisa biar cari rukhsah, itu juga menyengaja, itu kan hukum kan sangat fleksibel. Itu pertama. Kedua, bahasa Arab. Saya ingin menggerakkan bagaimana seorang muslim berbahasa Arab itu dengan Al-Quran adalah seperti keping mata uang yang tidak terpisah. Memang betul dalam Arab itu, dunia Arab itu istilah itu muncul, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dengan temu orang surga. Yang jelas begini, kita sebagai orang muslim tentunya meyakini dan tidak diragukan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu, dan tidak sebatas wahyu tapi mukjizat. Ada penjelasan hanya Al-Quran yang mukjizat, yang lain kitab-kitab samawi yang lain tidak mukjizat. Indikatornya pertama adalah ijaz, kedua adalah ada tantangan saat itu, dan hingga saat ini juga demikian. Yang jelas yang saya tanyakan adalah bagaimana belajar hukum bahasa Arab itu sendiri untuk mengkaji Al-Quran. Karena banyak sekali saya merenung-renung, orang baca Al-Quran itu hanya rutinitas, benar dapat pahala, dan dia baca seperti kita bawa keranjang dengan kena air terus nanti bersih. Perumpamaan itu tidak salah. Hanya saja apakah kita terhenti di situ, bahwa Al-Quran itu penyebutan pemaknaan Al-Quran misalnya hudalinas dan sebagainya, kalau tidak salah dalam surat Al-Isra terulang 8 kali. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita bisa mengerti, mendalam, merinci, bahkan hatinya bergetar, sedih, mengikuti seperti kalau saja kita membaca Quran aja bisa mengikuti, bisa scanning, skimming, dan sebagainya. Tapi baca Quran kadang terjadi penatan, bahkan jenuh dan tidak berasik-asik bagaimana komunikasi Nabi Musa dengan Allah dan sebagainya. Ini menunjukkan indikator bahwa pendekatannya masih kurang. Maka bagaimana menyemangatkan giroh seorang muslim, sebagaimana orang Palestina semangat jihad, bahkan kita berdoa bagaimana dia berhenti gencatan senjata, padahal mereka senang, bisa jadi dia asik-asik dengan perang itu, bahkan perang di situ dia tahu pahalanya dan farihin, ya, bersenang-senang. Dan dalam hal ini malah yang diharapkan dalam tanda petik, bagaimana ini masih habis. Terima kasih untuk ilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cukup? Baik, satu orang tapi ada 2 pertanyaan. Yang pertama begini, musafir itu
punya beberapa hak. Haknya boleh sholatnya dijamak, dikosor. Lalu yang kedua, musafir itu punya hak jika sedang Ramadan juga boleh tidak berpuasa Ramadan. Itu satu sisi tentang bicara musafir. Sisi yang lain, ketika dalam kasus puasa Ramadan, seorang suami istri jika siang hari tidak boleh berjima, itu membatalkan puasanya, bahkan kafaratnya besar. 1 hari diganti 2 bulan. Tapi kasusnya ada seorang suami istri lama tak jumpa, wajar pula lah dia sayang dengan istrinya, dan tidak pula disalahkan kalau ingin berhubungan badan karena memang itu istrinya sendiri. Tapi sedang Ramadan, gimana caranya? Disiasati, diajak safar. Ketika safar kan tadi saya musafir boleh tidak berpuasa, begitu Pak ya maksudnya ya. Diajak safar, suaminya kan safar, istrinya juga kan sama-sama safar tuh, yuk pergi aja deh keluar kota. Kan katanya musafir itu boleh tidak berpuasa. Otomatis mengambil haknya tidak berpuasa Ramadan. Pertanyaannya, boleh enggak tuh kalau hubungan badan? Nah, menurut saya ya, ini pendapat saya Pak ya, yaitu menyiasati ya, itu hanya akal-akalan untuk menjadikan halal. Walaupun dari sisi itu boleh. Sesungguhnya kebolehan Nabi musafir tidak berpuasa itu tadi ada beberapa hikmahnya. Tetapi juga jangan sampai bertabrakan dengan syariat. Karena di antara syariatnya itu dilarang berhubungan badan ketika Ramadan. Itu jelas syariatnya dilarang. Dilarang. Walaupun si suami baru datang. Walaupun tadi bisa saja memang di otak-atik, bisa otak-atik ya. Kan ini boleh karena dia sudah mengambil posisi jadi musafir. Musafir boleh untuk tidak berpuasa Ramadan. Berarti hukum tidak berpuasa Ramadan boleh juga untuk berjima dengan istrinya. Jadi menurut saya tidak seperti itu maknanya. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu ya memang kalamnya Allah. Kalamnya Allah itu berbeda dengan kalamul Arabi, berbeda dengan kalamnya orang Arab. Artinya tidak selamanya setiap yang berbahasa Arab itu Al-Quran. Tetapi memang Al-Quran itu redaksinya inna Qur'anan Arabian, itu maksudnya diturunkan kepada orang Arab yang orang Arab itu memang berbahasa Arab. Tetapi maknanya Al-Quran itu kalamullah, bahasanya Allah. Jadi berbeda antara kalamullah dengan kalamul Arabi. Artinya tadi tidak setiap kalamul Arabi itu jadi Quran. Tapi kalau Al-Quran memang berbahasa Arab karena diturunkan kepada orang Arab, betul, iya. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran itu kan di antara tujuan diturunkan Quran itu kan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana seseorang bisa menggali petunjuk dari Quran kalau dia tidak paham bahasa Quran? Jadi kalau kita ingin paham Quran, karena Quran bersifat petunjuk, maka kita harus paham bahasa Quran. Karena bahasa Quran juga itu dekat dengan bahasa Arab, berarti kita pun harus belajar bahasa Arab. Begitu. Maka wasilah untuk mencapai satu tujuan itu bisa menjadi wajib. Mengkaji Quran itu hukumnya wajib, dan Quran itu tadi tanda kutip dengan berbahasa Arab. Supaya kita paham Quran berarti belajar bahasa Arab untuk memahami Quran itu menjadi wajib. Artinya di sini Bapak Ibu, di samping kita belajar Quran, tafsir tentang Quran, maka kita pun juga harus berupaya paham bahasa Arabnya dalam pengertian nahwu, sorobnya, yang tujuannya itu untuk memahami Al-Quran. Jadi jangan sampai hanya belajar bahasa Arab saja Pak tadi ya. Jadi hanya belajar bahasa Arab saja, seremoni, belajar nahwu sorob, sudah bertahun-tahun belajar nahwu sorob, hafal berbagai macam kitab ya,
nahwu, kitab, sorof, tapi kemudian tidak diaplikasikan untuk memahami Quran. Jadi mengejar yang wasilahnya tapi tidak untuk menuju kepada tujuannya. Menurut saya itu tidak tepat juga. Saya kira demikian untuk komentar dari saya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktunya sudah lewat 6 menit, dicukupkan dulu. Barangkali ada yang masih pertanyaan nanti setelah pengajian selesai. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita cukupkan dan kita syukuri pengajian Ahad pagi pada hari ini dengan sama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.